Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefrida Saribuana, NIM 230101191200003. Saya dari kelompok 10 Ilmu Pemuliaan Ternak kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada data produksi bobot lahir dan bobot sapi pada komoditas sapi potong. Perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas di bidang ilmu pemulihan ternak memiliki banyak keuntungan yang memberikan manfaat bagi peternak, karena dengan diketahuinya ketiga perhitungan tersebut dapat mempengaruhi hasil seleksi yang akan dilakukan oleh peternak untuk memperoleh keturunan yang baik untuk dikembangkan. Nilai heritabilitas dalam bidang ilmu pemeliharaan ternak memiliki peran yang penting, karena dengan diketahuinya nilai heritabilitas tersebut, peternak dapat memperoleh informasi yang menunjukkan berapa besarnya suatu sifat yang akan diturunkan oleh tetua kepada keturunannya. Sedangkan nilai korelasi genetik yang diperoleh dari perhitungan suatu sifat yang ada pada ternak dapat menunjukkan seberapa besar sifat tersebut akan dapat terulang kembali pada periode berikutnya. Tetapi, nilai korelasi genetik dipengaruhi oleh beberapa gen aditif antara dua atau lebih sifat. Dengan adanya nilai korelasi genetik, peternak dapat menaksir seberapa besar perubahan yang akan terjadi pada suatu sifat apabila dilakukan seleksi pada sifat yang lain. Selain itu, meningkatnya nilai korelasi genetik menunjukkan bahwa kedua sifat dipengaruhi oleh gen-gen yang sama dan keduanya memiliki hubungan yang erat, sehingga seleksi yang dilakukan pada satu sifat akan meningkatkan sifat yang lainnya. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam ilmu pemulihan ternak digunakan untuk mengetahui seberapa besar keunggulan dari suatu sifat yang ada pada ternak yang akan diseleksi. Apabila diperoleh nilai repeatabilitas yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa tetua memiliki peluang yang tinggi untuk menurunkan genetik yang hampir sama dengan keturunannya. Tujuan dilaksanakannya praktikum ilmu pemulihan ternak ini antara lain yaitu mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui kegunaan dari nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari dilaksanakannya praktikum ilmu pemulihan ternak ini antara lain yaitu mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, sekaligus dapat melakukan perhitungan dari ketiganya. Kemudian, setelah mengetahui perhitungan yang telah diperoleh, mahasiswa mampu memanfaatkan perhitungan yang telah diperoleh, terutama untuk program seleksi indukan, guna memperoleh hasil anakan yang unggul, dan diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu tersebut di masa mendatang. Pada pelaksanaan praktikum ilmu pemulihan ternak kali ini, data produksi yang saya gunakan yaitu data bobot lahir dan data bobot sapi pada komoditas ternak sapi potong yang akan ditampilkan pada tabel berikut ini. Perhitungan yang akan dilakukan yaitu meliputi nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Perhitungan pertama yang akan dilakukan yaitu perhitungan heritabilitas pada bobot lahir sapi potong. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir 1 yaitu kita membuat tabel rekapitulasi data dari bobot lahir 1. Tabel rekapitulasi dari bobot lahir 1 akan ditampilkan pada berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu kita menghitung faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik kuadrat dibagi N titik. Lalu kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS menggunakan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI min FK. Perhitungan selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW
yang diperoleh melalui rumus sigma I, sigma K, Y kuadrat IK, min sigma I, YI titik kuadrat per NI. Kemudian kita melakukan perhitungan derajat bebas antar pejantan atau DBS menggunakan rumus S-1, di mana S merupakan jumlah pejantan. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW menggunakan rumus N-S, di mana N merupakan jumlah total anak, sedangkan S merupakan jumlah pejantan. Perhitungan selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang diperoleh dari rumus JKS per DBS. Kemudian melakukan perhitungan kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW menggunakan rumus JKW per DBW. Lalu kita melakukan perhitungan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W, di mana nilainya sama dengan KTW. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S, di mana rumusnya yaitu KTS min KTW per K. K merupakan koefisien anak per pejantan. Setelah perhitungan yang telah dilakukan, langkah terakhir yaitu kita menghitung heritabilitas menggunakan rumus 4 kali ragam S per ragam S plus ragam W. Pada heritabilitas bobot lahir 1 ini diperoleh nilai heritabilitas sebesar 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan indukan dalam menurunkan sifat bobot lahir tersebut sebesar 99%. Nah, setelah kita memperoleh nilai heritabilitas dari bobot lahir 1, selanjutnya yaitu kita membuat tabel sidik ragam yang akan ditampilkan pada gambar berikut. Berdasarkan perhitungan heritabilitas pada bobot lahir 1 yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil sebesar 0,99. Hasil ini menunjukkan bahwa indukan memiliki kualitas yang baik, sehingga indukan tersebut memiliki peluang sebesar 99% untuk menghasilkan anakan yang memiliki bobot lahir yang sama dengan periode sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu kita menghitung nilai heritabilitas bobot sapi 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel rekapitulasi data dari bobot sapi 1 yang akan ditampilkan pada gambar berikut. Setelah kita membuat tabel rekapitulasi data, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung faktor korelasi atau FK menggunakan rumus Y titik kuadrat per N titik. Kemudian kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS menggunakan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI min FK. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW menggunakan rumus sigma I, sigma K, Y kuadrat IK, min sigma I, YI titik kuadrat per NI. Perhitungan selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS menggunakan rumus S-1, di mana S merupakan jumlah pejantan. Kemudian kita melakukan perhitungan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW menggunakan rumus N-S. N merupakan jumlah total anak, sedangkan S merupakan jumlah total pejantan. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS, di mana rumusnya yaitu JKS per DBS. Lalu kita menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW menggunakan rumus JKW per DBW. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W, di mana nilainya sama dengan KTW. Perhitungan selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S menggunakan rumus
KTS min KTW per K. Kemudian langkah terakhir yaitu kita melakukan perhitungan heritabilitas bobot sapi 1 menggunakan rumus 4 kali ragam S per ragam S plus ragam W. Pada perhitungan ini diperoleh hasil sebesar 1,3 yang artinya yaitu kemampuan ternak dalam menurunkan sifat bobot sapi tersebut sebesar 130%. Setelah kita menghitung nilai heritabilitas, langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel sidik ragam, di mana tabel sidik ragam untuk bobot sapi 1 ditampilkan pada gambar berikut. Pada heritabilitas bobot sapi 1 diperoleh hasil yaitu sebesar 1,3. Dari hasil ini kita semua dapat mengetahui bahwa hasil tersebut di luar dari rentang normal heritabilitas, karena heritabilitas memiliki rentang antara 0 sampai 1. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu perolehan data yang digunakan untuk praktikum kali ini merupakan data dummy atau data yang tidak diperoleh dari hasil survei langsung, sehingga hasil yang didapatkan kurang valid. Hasil perolehan data heritabilitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu 1. Data yang digunakan dalam praktikum ini merupakan data dummy atau data yang diperoleh bukan dari hasil survei langsung, sehingga hasil yang diperoleh dari heritabilitas bobot sapi ini juga kurang valid. Kemudian heritabilitas juga dipengaruhi oleh faktor seperti populasi dari ternak itu sendiri, bangsa ternak, jenis ternak, dan faktor yang lain. Nah, sebelumnya kita juga mengetahui bahwa heritabilitas merupakan koefisien yang dapat berubah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya jenis ternak, sifat ternak, populasi, kemudian bangsa dari ternak itu sendiri, waktu, dan daerah dari pengambilan data tersebut. Perhitungan yang ketiga yaitu kita menghitung pendugaan nilai korelasi genetik antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat tabel rekapitulasi data antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 yang akan disajikan pada gambar berikut. Kemudian, setelah membuat tabel rekapitulasi data, kita menghitung faktor koreksi atau FK menggunakan rumus X kali Y per N. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS menggunakan rumus sigma I XI kali YI per NI min FK. Perhitungan selanjutnya yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW menggunakan rumus sigma I sigma K XIK kali YIK min sigma I XI kali YI per NI. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS menggunakan rumus S-1, di mana S merupakan jumlah pejantan. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW menggunakan rumus N min S, di mana N merupakan jumlah total anak, sedangkan S merupakan jumlah pejantan. Lalu kita melakukan perhitungan hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS menggunakan rumus JHKS per DBS. Kemudian kita menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW menggunakan rumus JHKW per DBW. Selanjutnya kita menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW, di mana nilai KOFW ini sama dengan nilai HKRW. Kemudian kita menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS
menggunakan rumus HKRS min HKRW per K. Setelah perhitungan yang telah dilakukan, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai korelasi genetik. Nilai korelasi genetik dapat diperoleh melalui rumus 4 kali cof S per akar 4 kali ragam X kali 4 kali ragam Y. Pada korelasi genetik antara bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1 diperoleh nilai sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi genetik antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 sebesar 2%. Setelah kita menghitung nilai korelasi genetik antara bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1, langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel daftar sidi ragam yang akan ditampilkan pada gambar berikut. Hasil nilai dari korelasi genetik antara bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1 yaitu sebesar 0,02 atau 2%. Nilai ini termasuk rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu gen-gen yang mempengaruhi kedua sifat tersebut memiliki asal lokus yang berbeda, kemudian tidak saling tumpang tindih dan tidak terkait. Selain itu, nilai korelasi genetik juga dipengaruhi oleh populasi dari ternak itu sendiri. Kemudian, bagaimana cara memperoleh data untuk menghitung korelasi genetik ini juga mempengaruhi nilai dari korelasi genetik yang akan diperoleh. Nah, perhitungan keempat dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak kali ini yaitu kita menghitung nilai repeatabilitas antar kelas. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat tabel rekapitulasi data antara bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 yang akan ditampilkan pada gambar berikut. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung repeatabilitas antar kelas menggunakan rumus sigma XY min sigma X kali sigma Y per N. Kemudian dibagi dengan akar sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat per N kali sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat per N. Pada perhitungan repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir sapi potong ini diperoleh hasil sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ternak dalam menghasilkan bobot lahir yang hampir sama pada periode berikutnya yaitu sebesar 45%, sedangkan 55% lainnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pada sapi potong. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat tabel rekapitulasi data antara bobot sapi 1, bobot sapi 2, dan bobot sapi 3. Tabel rekapitulasi data dari bobot sapi akan ditampilkan pada gambar berikut. Setelah kita membuat tabel rekapitulasi data, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung faktor koreksi atau FK menggunakan rumus Y titik kuadrat per M titik. Lalu, kemudian kita menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB menggunakan rumus sigma I YI titik kuadrat per MI min FK. Kemudian kita akan menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW menggunakan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ min sigma I YI titik kuadrat per MI. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita menghitung derajat bebas antar individu atau DBB menggunakan rumus N-1 di mana N merupakan jumlah individu. Lalu kita melakukan perhitungan derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW menggunakan rumus N kali MI min 1. Perhitungan selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar individu atau KTB menggunakan rumus
JKB per DBB. Lalu kita melakukan perhitungan kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW menggunakan rumus JKW per DBW. Lalu kita menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W, di mana nilainya yaitu sama dengan KTW. Lalu kita menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B menggunakan rumus KTB min KTW per K. Setelah semua langkah perhitungan dilakukan, saatnya kita menghitung nilai repeatabilitas dalam kelas menggunakan rumus ragam B per ragam B plus ragam W. Dan pada perhitungan kali ini diperoleh nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu minus 1,42. Selanjutnya kita membuat tabel daftar sidik ragam untuk nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yang akan ditampilkan pada gambar berikut. Nah, untuk perolehan data nilai repeatabilitas dalam kelas diperoleh hasil yaitu sebesar min 1,42. Dari hasil ini kita dapat mengetahui bahwa nilai repeatabilitas dalam kelas tersebut di luar dari rentang normal repeatabilitas, karena repeatabilitas memiliki rentang antara 0 sampai dengan 1. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu bagaimana cara pengambilan data untuk menghitung repeatabilitas ini. Karena data yang digunakan dalam praktikum kali ini merupakan data dummy, maka hasil perhitungan repeatabilitas dalam kelas kali ini tidak bisa dikatakan valid karena data yang diperoleh bukan berasal dari hasil survei langsung. Nilai repeatabilitas sendiri dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu gen aditif dari gen dominan dan epistasis, serta pengaruh dari lingkungan yang bersifat permanen. Kemudian jumlah populasi dari data juga mempengaruhi nilai repeatabilitas yang akan diperoleh. Berdasarkan praktikum ilmu pemuliaan ternak yang telah dilaksanakan, yaitu tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, dapat disimpulkan bahwa heritabilitas pada bobot lahir yang diperoleh yaitu cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peluang diperoleh bobot lahir yang hampir sama dengan periode sebelumnya cukup tinggi. Sedangkan pada heritabilitas bobot sapi pada sapi potong ini diperoleh hasil yang melebihi rentang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya bagaimana cara memperoleh data. Sedangkan untuk nilai korelasi genetik yang diperoleh yaitu cukup rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Misalnya yaitu gen-gen yang mempengaruhi kedua sifatnya tidak saling tumpang tindih atau berasal dari lokus gen yang berbeda. Kemudian pada nilai repeatabilitas dalam kelas diperoleh nilai yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa genetik yang dibawa oleh indukan juga memiliki peluang tinggi untuk diulang kembali dalam periode berikutnya. Sedangkan pada repeatabilitas antar kelas diperoleh nilai negatif dan di luar rentang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya yaitu cara memperoleh data. Karena data yang digunakan dalam praktikum ini merupakan data dummy, maka perhitungan yang diperoleh juga kurang valid. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum ilmu pemuliaan ternak tentang perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang telah dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.